Yang pertama, pengertian hadis yang syadz. Secara etimologi, asyadz merupakan isim fa'il dari syadza yang berarti menyendiri. Maka arti syadz adalah yang menyendiri dari kebanyakan orang. Sedangkan secara terminologi, asyadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul, diterima, yang menyelisihi riwayat rawi yang lebih utama darinya. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis ditemukan perbedaan tentang rumusan syadz ini. Perbedaan menonjol terutama terjadi antara 4 ulama hadis terkenal, yaitu Al-Syafi'i, Al-Hakim, Ibnu Salah, dan Abu Ya'la Al-Khalili. Menurut Syafi'i, bahwa suatu hadis mengandung syadz apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah dan menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi lainnya. Kemudian menurut Al-Hakim, hadis syadz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqah dan hadis tersebut tidak memiliki sumber periwayat lainnya. Menurut Ibnu Salah, pendapat yang dikemukakan Al-Hakim dianggap lemah dan tidak bisa dijadikan acuan. Penolakannya ini didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang masih tetap mengakui dan menjadikannya hadis fardh gharib mutlak yang sahih sebagai hujjah. Kemudian menurut Al-Khalili menyebutkan bahwa pendapat yang diperpegangi oleh para ulama penghafal hadis berkenaan dengan pengertian hadis syadz ini adalah hadis yang memiliki satu sanad yang dengannya seorang guru menyendiri, baik ia thiqah ataupun tidak. Namun dari sejumlah pendapat yang berkembang, pendapat Imam Syafi'i termasuk pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama hadis. Pendapat Al-Syafi'i misalnya diikuti oleh Ibnu Salah, Al-Nawawi, dan Al-Zahabi, serta ulama hadis yang muncul belakangan dari kalangan ulama mutaakhirin. Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dinyatakan bahwa kemungkinan suatu hadis mengandung syadz apabila suatu hadis diriwayatkan oleh seorang thiqah saja dan pada saat yang sama tidak ada perawi lain yang meriwayatkan, maka hadis tersebut tidak mengandung syadz. Artinya, hadis yang hanya memiliki satu sanad saja tidak dikenai kemungkinan mengandung syadz. Karena itu, salah satu langkah penelitian yang penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya syadz dalam hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lain yang satu tema. Berdasarkan pendapat Syafi'i dan Khalili, suatu hadis dinyatakan terhindar dari syadz apabila yang pertama, sanad dari matan yang bersangkutan harus mahfuz dan tidak gharib, dan yang kedua, matan hadis yang bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Konsekuensi dari dua kaidah minor di atas dalam melakukan penelitian terhadap syadz adalah bahwa penelitian tidak dapat terlepaskan dari penelitian atas kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian, langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat syadz atau tidak adalah: yang pertama, melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah. Yang kedua, membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama dan memiliki sanad yang berbeda. Dan yang ketiga, melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama. Cara mengetahui kesyadzan suatu hadis. Syuhudi Ismail merupakan salah seorang ulama hadis yang menggagas tentang langkah-langkah untuk mengetahui hadis-hadis syadz. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mengetahui kesyadzan suatu hadis dapat dilakukan sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama, menghimpun semua hadis yang memiliki kesamaan tema atau makna.
Yang kedua, meneliti kualitas periwayat dari seluruh sanad hadis yang telah dihimpun. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian. Apabila seluruh periwayat bersifat thiqat dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lainnya yang juga thiqat, maka sanad yang menyalahi itu disebut sanad syadz, sedangkan sanad lainnya yang diunggulkan disebut sanad mahfudz. Penekanan langkah-langkah penelusuran di atas, terutama dalam pengambilan kesimpulannya, terkesan hanya lebih mempertimbangkan pada penelitian syadz pada sanad hadis. Penelitian kesyadzan matan hadis tidak secara eksplisit dijelaskan. Untuk mengetahui syadz pada matan hadis, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah sebagaimana dijelaskan di atas. Perbedaannya terletak pada proses dan cara mengambil kesimpulan. Dalam penelitian syadz pada matan, selain mempertimbangkan sanad hadis, peneliti bisa terlebih dahulu memperhatikan keberadaan matan yang menjadi objek kajian. Apakah matan hadis yang diteliti mengandung kejanggalan atau tidak? Keganjalan dimaksud adalah kemungkinan adanya penyendirian pada redaksi matan, yang redaksi matan tersebut berbeda dari sejumlah matan yang ada. Di bagian C, letak terjadinya syadz. Syadz terjadi pada sanad seperti halnya terjadi pada matan. Nah, contoh yang terjadi pada sanad hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari jalur Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausaja, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang meninggal pada zaman Rasulullah dan tidak meninggalkan warisan kecuali satu budaknya yang telah dimerdekakan. Nah, dalam penyambungan hadis ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Uyainah diikuti oleh Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Akan tetapi, Muhammad bin Zaid menyelisihi riwayat mereka. Dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausaja, dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Maka dari itu, Abu Hatim mengatakan yang mahfuz adalah hadis Ibnu Uyainah. Muhammad bin Zaid termasuk orang yang adil dan dhabit. Meskipun demikian, Abu Hatim lebih memprioritaskan riwayat mereka yang lebih banyak jumlahnya darinya. Kemudian contoh terjadinya syadz pada matan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-Amashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah secara marfu. Idza shalla ahadukumul fajra falyattaji ayyamini. Apabila salah satu di antara kalian salat fajar, maka hendaklah ia berbaring ke samping kanannya. Imam Baihaqi mengatakan dalam riwayat ini, Abdul Wahid menyelisihi riwayat kebanyakan orang. Mereka meriwayatkan hadis ini dari perbuatan Nabi, bukan dari perkataan Nabi. Abdul Wahid menyendiri dengan lafal ini di antara rawi-rawi yang thiqah yang meriwayatkan dari Al-Amashi. Kendati suatu hadis mengandung lafal atau makna yang sama dengan kualitas rawi yang seluruhnya thiqah, tidak secara otomatis lafal-lafal atau makna hadis tersebut sahih dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kejanggalan atau keganjilan bila ada akan diketahui ketika seluruh jalur sanad diteliti secara cermat. Bila ditemukan dari sejumlah jalur sanad yang jalurnya menyendiri, patut diduga jalur sanad tersebut mengandung syadz. Sementara kesyadzan dalam suatu matan hadis pada kasus-kasus tertentu bisa memberi indikasi pada kemungkinan kesyadzan pada sanadnya. Namun, tidak semua sanad yang mengandung syadz secara otomatis dapat mengakibatkan syadz pada matanya.